Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Fernanda Rizky Septian. Di sini saya akan mempresentasikan Software Development Life Cycle atau SDLC pada aplikasi Spotify. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana Spotify sebagai aplikasi streaming musik terpopuler di dunia menggunakan Software Development Life Cycle atau SDLC untuk mengembangkan dan juga mempertahankan kualitas layanannya. Nah, sebelum masuk ke Spotify, mari kita membahas SDLC itu terlebih dahulu. Jadi SDLC atau Software Development Life Cycle merupakan kerangka kerja sistematis untuk mengembangkan perangkat lunak. Nah, SDLC ini biasanya terdiri dari beberapa tahapan utama, diantaranya itu requirement analysis atau analisis kebutuhan, kemudian design, selanjutnya ada implementation, testing atau pengujian, deployment atau peluncuran, dan juga maintenance atau pemeliharaan. Nah, tujuan utama dari SDLC ini sendiri yaitu untuk memastikan kualitas, kecepatan, dan juga efisiensi pengembangan dari suatu software atau aplikasi. Nah, beberapa contoh SDLC eh, yang ada yang digunakan pada dunia software seperti waterfall, V-shape, agile method, DevOps, dan lain-lain. Bisa kita lihat di sini ada contoh dari diagram SDLC untuk agile method, di mana sesuai dengan namanya, agile itu berarti menyesuaikan dengan perkembangan. Nah, selanjutnya ada Spotify dan juga SDLC agile method. Nah, Spotify itu merupakan salah satu layanan streaming musik, podcast, dan juga video yang dapat diakses melalui aplikasi. Nah, kenapa sih Spotify itu menggunakan SDLC Agile Method? Nah, Spotify sendiri itu dikenal sebagai salah satu perusahaan atau aplikasi yang sangat inovatif. Dan salah satu kunci keberhasilannya itu yaitu adalah penggunaan Agile Method sebagai SDLC dalam layanannya. Mengapa Spotify memilih Agile Method? Pertama itu karena fleksibilitas. Agile Method memungkinkan Spotify untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan user atau pengguna dan juga kebutuhan pasar. Selanjutnya ada pengembangan iteratif, di mana fitur-fitur baru seperti rekomendasi lagu atau podcast dapat dirilis secara bertahap, tidak sekaligus. Jadi fitur-fitur yang sudah disusun oleh Spotify ini tidak diluncurkan atau tidak dideploy secara sekaligus, tapi bertahap. Nah, ini merupakan salah satu keunggulan dari Agile Method. Dan terakhir yaitu ada kolaborasi tim, di mana Agile Method itu mendorong kolaborasi antara tim pengembang, desainer, dan juga stakeholder, sehingga proses pengembangan aplikasi Spotify itu menjadi lebih efisien. Nah, contoh dari Agile Method pada aplikasi Spotify yaitu pembaruan rutin aplikasi Spotify setiap beberapa hari atau beberapa minggu. Kemudian ada beberapa tahapan SDLC Agile Method di Spotify. Yang pertama yaitu ada requirement analysis atau analisis kebutuhan. Jadi tim pengembang Spotify itu menganalisis kebutuhan pengguna seperti streaming yang lancar atau rekomendasi lagu yang personal. Kemudian dari analisis kebutuhan itu dibikin desainnya itu seperti apa oleh tim desainer, baik secara interface atau front end maupun back end yang scalable. Selanjutnya ada implementation di mana fitur-fitur seperti algoritma-algoritma yang digunakan dan sebagainya. Nah, kemudian jika sudah disusun requirement analysis, design dan juga implementationnya, maka dilakukan testing untuk memastikan kecepatan, keamanan, dan kompatibilitas dari aplikasi Spotify. Setelah testingnya berjalan baik, jika testingnya berjalan baik, maka akan dilakukan deployment atau peluncuran pada Play Store atau App Store atau platform lainnya. Dan setelah aplikasi diluncurkan, tentunya kita juga perlu adanya maintenance atau pemeliharaan untuk memperbarui aplikasi secara terus-menerus, memperbaiki bug, dan juga untuk memastikan eh, pengalaman pengguna
yang optimal. Nah, kemudian terakhir, keunggulan Agile Method dalam pengembangan pada Spotify. Agile Method itu memberikan banyak keunggulan pada Spotify. Yang pertama yaitu cepat merespons perubahan. Spotify dapat menambahkan fitur baru seperti podcast atau lirik lagu dengan cepat. Dengan hanya mengupdate aplikasinya, dia juga Spotify bisa menambahkan fitur-fitur baru. Tidak perlu mengubah requirement analysis dari awal, kemudian mengubah desainnya dari awal. Tidak perlu seperti itu, tapi hanya tinggal melakukan update pada aplikasinya. Kemudian kedua yaitu fokus pada user, di mana feedback dari user atau kritik-kritik dari user itu akan langsung diimplementasikan oleh Spotify melalui update-update ya selama beberapa minggu atau beberapa hari tersebut. Dan terakhir yaitu efisiensi tim, di mana Spotify ini kan menggunakan sistem squad. Jadi tim pengembang atau tim desainer itu terdiri dari beberapa squad kecil yang mana memiliki tujuan untuk fitur-fitur tertentu. Nah, contoh nyata dari keunggulan Agile Method dalam pengembangan Spotify ini adalah Spotify Wrap, yang mana Spotify Wrap ini dirilis setiap tahun berdasarkan tes atau selera musik dari user. Dan ini tuh menggunakan pendekatan iteratif pada Agile Method. Oke. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait metode SDLC SDLC Agile Method pada aplikasi Spotify. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih teman-teman.